Pantesnya Indonesia satu kepala itu punya duit, punya tabungan minimal satu kepala nih, minimal banget itu hari 10 juta. Jadi kita ini sebenarnya udah punya duit 10 juta buat simpenan, buat biaya hidup. Nah rumah udah real estate semua. Ya minimal nggak ada yang kontrak, minimal nggak ada cerita di Indonesia, masyarakat Indonesia, warga Indonesia dia nggak kesusahan dapat tanah. Lah ini yang ada digusur, diungkit-ungkit, ada tanah yang suratnya satu tanah suratnya sampai 10 yang milikin. Kenapa bisa begitu? Karena kita punya pemimpin yang bodoh, punya pemimpin yang gak amanah, punya pemimpin yang kasak kusuk, yang kagak jelas, yang tidak mengangkat harkat derajat martabat Indonesia. Padahal Indonesia ini adalah kaya, udah jelas bu kekayaan Indonesia. Kan tadi saya bilang kalau mau dibagiin satu nih masyarakat, termasuk santri, termasuk bayi yang baru dilahirkan, dibagi harta Indonesia. Ya kalau hitungan saya minimal 10 juta. Ini enggak, kebalikan. Justru masyarakat Indonesia karena kurangnya pemimpin yang amanah, pemimpin yang gak cerdas, pemimpin yang gak tabligh, pemimpin yang gak amanah, pemimpin yang gak sidik atau benar, akhirnya Indonesia boro-boro ngasih hadiah ke masyarakat. Yang ada kita nih dibebanin bayar utang. Hitung-hitungannya satu orang kita punya utang 25 juta. Ibu sadar gak sadar? Jangan beda ibu bilang, wah gue gak punya utang. Loh siapa bilang? Kita gak ngerasa ngutang, cuma yang ngutang pimpinan kita. Pimpinan siapa sih? Pimpinan kan kalau kita mau terjemahin lagi kan udah jelas. Di situ Allah berfirman, dikatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Makanya di sini pas kalimat yang ketiga itu ada tanda serunya. Ati Allah, taat sama Allah harus, pasti, kudu, wajib. Wa ati Rasul, taat sama Rasul sama, harus, kudu, wajib. Tapi ketika wa ulil amri minkum, taat sama pemerintah, tar dulu. Pemerintah yang model bagaimana? Nah kalau pemerintah hanya bisanya menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat, apalagi merugikan umat Islam, ini gak boleh, wajib ditaatin. Tapi karena kita sudah terikat bahwa di Indonesia ada pemimpin, apapun yang dilakukan pemimpin itu kita kebagian. Contoh masalah hutang. Sekarang hutang negara 8.000 triliun. Ibu tahu gak? 8.000 triliun. 8.000 triliun itu siapa? Itu 8.000 triliun kalau duitnya pecahannya 100.000, ini kudu ada 10 aula. Iya benar. Apalagi kalau pecahannya 2.000-an. Kalau pecahannya 2.000-an, 5 gedung Al-Hanif. Itu gue masih kurang. Apalagi kalau pecahannya recehan, gopean sama 200-an tuh kayak yang dipakai jikir sama santri, itu segitu aja paling cuma 200.000 atau paling mentok 500.000. Nah kalau 8.000 triliun kalian bisa berenang di koin. Itu utang kita, utang negara. Kenapa dibilang utang kita? Ya emang karena kita ada di negara ini. Ya makanya kenapa susah kerja. Yang udah kerja sekarang sistemnya outsourcing, di sistem kontrak. Nggak ada bu, sekarang mah karyawan nggak ada. Masuk kerja kontrak setahun, betul nggak? Terperpanjang. Nah itu kan kita namanya sama juga belum merdeka, masih dijajah kita. Kenapa? Karena wa imamun jairun. Karena pemimpinan. Nah makanya 2024 nanti hati-hati dalam memilih pemimpin, baik tingkat RT, RW, lurah, camat sampai bupati, wali kota, menteri dan presiden. Hati-hati. Nih buat wilayah Tangsel, saya sering ngomong, udah samina watona sama ustad, sama kiai, sama segala macam. Termasuk buat pilpres, santai aja dulu, nanti keluar pengumumannya. Yang penting hati-hati, cari pemimpin yang sidik, tabligh, amanah, patonah dan lain sebagainya. Ya.
Jadi jelas. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga wa mujtahidu jahilun. Wa mujtahidu jahilun. Orang yang bersungguh-sungguh tapi bodoh. Ya. Artinya kalau kita terjemahkan dalam negara ini, banyak punya keseriusan tapi tidak punya kelebihan apa-apa. Sekalinya ada yang punya kelebihan, itu tidak ditampilkan. Nah, oleh karena itu, ayo menyikapi ini semua, apalagi awal tahun, di tahun 1445 Hijriah ini, yuk sama-sama kita isi negara kita ini dengan keibadahan kita, ketaatan kita, salah satunya sholat sunat duha. Bu, sholat sunat duha ini merupakan mengisi atau momentum membuat agar negara ini jadi berkah. Bayangin kalau semua penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia semuanya kompak di pagi hari duha, maka akan terwujud pa'inkana rizkuna pisamai fa'anjilhu. Itu Allah akan turunkan duit dari langit. Fil ardi fa'ahridhu, dari bumi dikeluarin. Bahidan faqribhu, yang jauh dideketin sama Allah. Kalilan fakasirhu, yang dikit Allah banyakin. Haraman fatahirhu, yang haram Allah halalin, Allah sucikan. Maksudnya disucikan oleh Allah. Kemudian apa lagi? Wa in kana mu'siran fayasirhu, apabila ada kesulitan di dalam negara tersebut, maka Allah akan permudah. Nah, nih keluarga ibu ajak duha, karena momentumnya masih momentum hijrah. Ya, jadi nggak ada cerita di satu rumah tangga dia berani ninggalin sholat duha. Jangan. Kalau ada di rumah ibu yang ninggalin sholat duha, maaf, jauh daripada keberkahan. Karena rumah itu yang bagus ada sholatnya. Selain sholat fardu, sholat 5 waktu, ada sholat yang mengundang rezeki atau magnet, yakni sholat sunat duha. Ibu bener duha, laki kagak. Ibu bener duha sama laki, anak kagak. Ibu bener duha sama laki sama anak, mantu kagak. Yang bagus, satu isi rumah tangga, duha semua. Kalau itu rumah tangga duha semua, maka keberkahan selalu didapat. Nah, makanya alhamdulillah ibu-ibu istiqomah di majlis duha. Hakul yakin, insya Allah nanti ada harapan begitu di akhirat masuk pintu atau masuk surga lewat pintu duha. Karena emang satu-satunya sholat sunnah yang diabadikan, dijadikan nama pintu surga, yaitu sholat duha. Nanti ada tulisan namanya babud duha. Sedekah kita mungkin masih kurang, nggak masuk surga. Tahajud kita masih kurang, baik kita masih kurang. Karena rajin duha, istiqomah duha, ada pintu alternatif babud duha, pintu duha. Ayo isi 1445 Hijriah ini dengan kita ihya'us sunnah. Jangan males-malesan. Santri yang baru, kalian harus tahu duhanya minimal 6. Tadi berapa? Minimal 6. Nah, kalau bisa tahun ini ditambah berapa? 2, jadi 8 minimal tuh untuk tahun ini. Tahun besok tambah lagi. Itu namanya hijrah. Hijrah itu dari yang sedikit amalia menjadi banyak, dari yang malas jadi rajin. Kita harus hijrah, karena hijrah merupakan sunnah Rasul, bukan hanya hijrah makan. Kalau hijrah makan itu hijrah tempat, tapi yang paling penting hijrah dalam hal ibadah. Kalau ibu kemarin duhanya baru 2, tambahin jadi 4. Kalau 4 tambahin jadi 6. Nah, untuk yang tahun ini, kalau kemarin 6 tambahin 2 lagi jadi 8. Apa fadilah duha? Sholat sunat duha 2 rakaat. Man sholla sunat duha rakaataini lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang sholat sunat duha 2 rakaat, lam yuktab, tidak akan dicatat oleh Allah minal ghafilin, hamba yang lalai. Kalau 4 rakaat, minal qanitin, dicatat sebagai hamba yang taat. Tuh, nah, biar tahu nih santri baru ini. Kalau 6 rakaat, kupiya jalikal yaum,
Allah cukupin rezekinya hari itu. Jadi rezeki kita dicukupin tuh. Setiap hari kalau kita duhanya 6. Makanya gak ada cerita umat Rasul belangsa. Gak ada cerita umat Rasul susah. Kenapa? Karena duha udah jelas. Ini Nabi yang ngomong. Nabi ngomong. Dalam kitab Irsadul Ibad, ya, itu Nabi katakan begitu hadisnya. Kalau duhanya 6 rakaat, kufiya jalikal yaum, dicukupin rezekinya hari itu. Kalau hari Sabtu kan undangan banyak tuh. Ibu gak usah pusing punya duit buat undangan. Duha aja 6 rakaat. Entah kalau cukupin. Ya apa dikasih sama anak, apa dikasih sama temen. Caranya ya tergantung Allah, beda-beda caranya. Ini kadang-kadang tiap hari hidup kita ngeluh mulu. Makanya kenapa pesantren Al-Hamid berani menggratiskan? Ngapain pusing? Kiainya duha, ustadznya duha, bunyainya duha, pengurus duha, santrinya diwajibin duha. Urusan lapar, oh no, enggak ada cerita kita kelaparan. Makan mah tetap standby. Sehari 3 kali dimasakin. Beras datang, minyak datang, telur datang. Itu beras pada punya kaki, minyak pada punya kaki. Lah benar. Kok bisa sih begitu? Lah kan tadi udah dijelasin. Hikmah duha. Lah saya mah makin banyak anak yang saya asuh, bukan makin takut, makin pede. Urusan rezeki, urusan makan, nah gak usah takut. Gak ada cerita di Al-Hanif mati kelaparan. Ada gak yang mati kelaparan? Kalau ada, coba ada gak yang mati kelaparan? Nah ada. Cuma Nabi sedih, kemarin ada santri baru keluar. Tanya alasannya, apa dia? Oh kan nanti di Al-Hanif mah puasa mulu. Dia aja puasa keluar, bego amat tuh kan. Orang tuanya bukan membujuk. Lah puasa mah gak bikin mati, malah bagus. Nah puasa tuh bukan berarti kagak makan, cuman makannya ditunda. Yang harusnya kalian tuh siang hari makan, siang hari minum, ganti makannya nunggu maghrib. Bukannya kagak dikasih makan, bukannya kagak makan. Orang yang puasa kagak ada cerita mati, justru puasa ibadah yang paling bagus, betul. Nyari cerita. Kemarin tahadus bin Emak, ketika Abi berangkat sama Umi ke Tanah Suci, Abi kan harus MCU. MCU itu apa sih? Bu, MCU tahu MCU? Medical check up apa? Umum ya. Pokoknya MCU itu tuh mereksa anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah Abi mah selama ini kan gak pernah ke dokter. Kalau sakit susah banget dibawa ke dokter. Tiba-tiba emang gak berasa apa-apa, emang karena satu keharusan cek yang namanya kesehatan. Wah, diambil darah dari kanan, diambil darah dari kiri, suruh kencing. Wah, kencing ada ditampung. Kencing, ya diambil, mulai dites di lab, 2 jam keluar hasil. Apa hasilnya? Atas nama Ahmad Jaduli, gula darah 500. Lah kan urusan udah stroke. Apa darah, apa jantung tinggi, apa darah tinggi, kolesterol tinggi, wah tinggi semua, nggak ada yang bener dah. Ini badan nggak ada yang bener deh. Cuma nanti bilang, perasaanmu nggak punya gejala apa-apa, gitu kan? Cuman udahlah, udah biarin aja. Namanya aturan ya kita ikuti. Dipesan sama dokter, Pak, nanti Bapak harus tes kesehatan olahraga, jalan kaki 2 kilo. Karena Abi gak sempet ke puskesmas untuk jalan kaki itu, dikasihlah aplikasi namanya Rockpot. Rockpot itu aplikasi untuk ngetes kesehatan kita. Nah Umi yang sering nyeset, hasil Rockpotnya bagus. Nah Abi 2 kali Rockpot hasilnya tidak bagus. Anda obesitas. Bilang gitu, Anda begini-begini. Emang dasar alat goblok loh kayak gitu. Nah itu, dah singkat berangkat Pondok Gede. Pondok Gede itu kan kita di absen. Salah satunya di tes kesehatan. Masuklah Abi di ruang dokter lagi. Dilihat sama dokter, pertama lihat secara pakai mata gitu. Wih masih muda Bapak ya, alhamdulillah masih bilang muda kan gitu.
Alhamdulillah dok, udah. Pas lihat catatan MCO Abi, Masya Allah Pak, Bapak ini bahaya. Bapak bisa stroke, Bapak bisa mati mendadak. Terus apa? Ini Pak catatannya. Bapak ini dalam pemantauan. Ngeri Pak, saya gak bisa ngelolosin Bapak ini. Bahaya Pak, bahaya ini. Akhirnya udah tuh Abi ditahan. Intinya Abi gak boleh berangkat karena alasan faktor kesehatan. Cuman lagi-lagi Abi bingung udah mati. Ini yang bego gua apa dokter apa ya? Bahkan urusan sakit Pak kita yang tahu. Akhirnya ada dokter senior, ada apa nih Pak? Ya laporan senior junior laporan ini iya ngeri banget ini kalau saya lolosin kalau ada apa-apa saya yang salah. Dia kok takutan. Kalau Abi dilolosin berangkat tiba-tiba ada masalah di sana sampai mati di sana, padahal kan bagus ya. Nah, dia mah ketakutan karena ngelolosin orang yang sakit. Akhirnya dengan keadaan yang genting daripada Abi nggak berangkat, Abi keluarkan sedikit kesombongan Abi. Abi bilang kan gini dok, kalau dokter nggak percaya secara lisan, dokter periksa paspor saya. Ini kebetulan paspor bukan paspor baru. Dibuka sama dia ada stempel, dibuka sama dia ada stempel, dibuka sama dia ada stempel. Oh iya, ada ke Turki, ada ke Dubai, ada ke ini. Nah terakhir tuh dok, yang terakhir dok lihat, iya ya Bapak baru berangkat kemarin. Nah dari mana saya sakitnya? Sedangkan saya berangkat ke tempat orang yang menyembuhkan sakit, ke tempat maha yang menyembuhkan sakit. Dari mana saya sakitnya? Sedangkan saya berangkat di tempat yang mana di situ sumber daripada obat. Disitulah dokter bukan make logika, bukan make data-data kesehatan, tapi make keimanan. Oh iya deh Pak, kalau itu berangkat. Berangkatnya Abi dalam pemantauan. Dokter 3 yang harus mantau Abi. Tanya Umi. Di Madinah dikejar-kejar dokter, di Mekah kejar-kejar dokter. Buat apa? Suruh tes gula darah. Tapi Abi nggak pernah mau. Abi dokter ke kamar, Abi pura-pura tidur. Begitu dokter nunggu di kamar, Abi nyelinap baca selawat biar nggak kelihatan. Itu dokter berheran, Pak Kiai ini punya ilmu apa sih? Nah, apa emang tiap lewat nggak pernah kelihatan? Emang sengaja gue wiridin. Habis kalau ketahuan ditangkep, disuntik, dicek, wah Pak, dirawat. Akhirnya Abi puasa. Nah kembali pada cerita utama. Puasa demi Allah hanya 4 hari Abi nggak puasa. Tanggal 10, 11, 12, 13. Karena ini diharamkan, makanya puasa. Meskipun di Arafah ada hadis Rasulullah, entah maudhu, entah dhaif, entah sahih. Makanya jelas ada hadis yang mengatakan kalau lagi Arafah dimakruhkan berpuasa. Di situ analisanya kenapa dimakruhkan? Karena Saudi punya cuaca ekstrim, panas. Jadi kalau pada puasa takutnya dehidrasi. Nah hadis ini hadis lawan. Bagian gue mau puasa baik. Tibang makruh. Lah kan tolak ukurnya gue mampu. Dalam hati Abi gitu. Makanya Abi puasa tuh pada satu ukuf. Abi puasa. Selesai ukuf. Di situ dokter melihat rupanya. Dari mulai di Madinah sampai itu yang namanya di Mekah umroh sampai 17 kali. Kemudian yang namanya jamarat wakilin, banyak wakilin orang. Kiai Anu Abi wakilin, Ustazah Anu Abi wakilin, nenek-nenek Abi wakilin. Jamarat tuh, lo kan bayangin coba. Kalau jamarat Abi wakilin lebih dari 3 orang, nggak seleh tuh tangan. Lo kan jamarat melontar 7 kali 3 berapa? 21 begini. Kali 3 orang. Kali 4 orang, lo kan sewek ke tangan harusnya. Nah, dokter di situ lihat, kok saya pikir bener ya Pak Kiai. Pak Kiai ya nggak ada keluhan apa-apa, umroh hampir tiap hari. Nah, di sini dokter harus tahu. Nah, satu ketika dokter itu lihat Abi lagi buka puasa tuh. Pak Kiai kok nggak ke masjid? Ntar dok, jadi masbuk aja, paling tinggalan 1 rakaat. Saya mau buka puasa dulu. Hah? Pak Kiai jadi selama ini puasa iya? Apa jawaban dokter? Ini dokter nih, demi Allah, dokter yang ngomong. Sebenarnya Pak Kiai, imun yang paling bagus adalah puasa. Nah, lo kan tahu kenapa dokter tuh selalu bilang minum Oralit karena dehidrasi. Saya bilang dok, kalau minum Oralit buat mencret. Emang gue mencret gitu? Dokter mainnya logika, karena panas, dehidrasi, makanya perbanyak minum Oralit. Cuman di satu sisi suruh minum Oralit,
jamaah nggak boleh ke masjid, katanya kejauhan, panas. Udah diem aja di hotel dingin. Itu ada anjuran minum Oralit, tapi nggak dianjurkan ke masjid. Artinya kan jamaah nggak bergerak, kedinginan di kamar minum Oralit, mati keracunan. Lah ada yang mati. Abi bantah dok, iya juga, iya dok, makanya kalau urusan ibadah apalagi tanah suci, ada Ka'bah, ada Zam-Zam, sumber obat daripada segala macam penyakit. Oh, disitulah dokter baru sadar, iya ya, ternyata ilmu medis tuh nggak bisa. Tetap nomor satu ilmu Allah. Kalau sakit Allah, bukan dokter. Dokter mah hanya wasilah. Serius, nah makanya puasa bagus. Puasa, jadi punya penyakit apapun puasa. Contoh, ibu divonis sakit, kemudian dibawa ke dokter, mau dioperasi. Sebelum dioperasi suruh ngapain? Harusnya kan dokter ngomong ya, woi masyarakat muslim, biar terhindar dari penyakit, udah perbanyak puasa. Begitu kan enak. Cuman lagi-lagi di situ ada campur tangan Yahudi, Nasrani, karena udah jelas walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka nih Yahudi nggak bakal redo sama kita umat Islam. Mereka bakal ngancurin kita. Dari mana? Dari hal ibadah, dari hal keyakinan. Contoh, dokter bilang daging sapi sama daging kambing bagusan mana? Kata dokter daging sapi. Kata Islam daging kambing. Lah kapan dengar cerita sejarah Rasulullah makan daging sapi? Yang dimakan daging kambing. Lagi syariatnya juga dalam penyembelihan yang disembelih kambing, bukannya sapi. Dan berarti yang bagus dimakan, artinya kalau bicara bagus, lebih bagus daging kambing ketimbang daging sapi. Ini kan kita mindsetnya dirubah. Daging sapi, daging kambing bahaya. Bahkan makan kambing darah tinggi, stroke, mati. Akhirnya mindset yakin setiap kena sate, ntar darah gue naik tuh. Karena kita yakinin. Padahal yang membuat sakit daging sapi. Daging kambing gak ada cerita. Bu, ibu kalau pernah ke Arab, umroh atau haji, orang Arab tuh makannya tiap hari makan kambing. Alhamdulillah. Tinggi-tinggi, gede-gede, sehat-sehat. Kenapa? Karena makannya dagingnya yang disumberkan sesuai syariat Rasulullah. Makanya yang punya mindset daging kambing itu jahat dirubah. Daging kambing bagus. Nah kembali, jadi yuk hijrah. Kita yang kemarin nggak puasa. Ibu-ibu yang belum istiqomah Senin Kemis, pesan saya nih sebelum mati. Ya kan mati kita nggak tahu. Sebelum mati dah puasa Senin Kemis. Ya Ustadz, Senin Kemis saya kayaknya gimana ya? Ya udah, sebulan 3 kali. Itu saya minta. Sebulan 3 kali, rutin dah tuh. Udah itu terakhir, nggak ada tawaran lagi. Udah sebulan 3 kali betul-betul tuh. 13, 14, 15. Ya, bulannya bulan Islam. Bulan Miladiah, bulan Hijriah, ya. Itu 13, 14, 15. Yang Senin Kemis bagus. Mau ditingkatin puasa sunnah Nabi Daud. Nah, makanya santri ada puasa Senin Kemis, ada puasa sunnah Nabi Daud. Nah, di bulan Muharram ada puasa yang bagus dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nggak sanggup, minimal besok puasa Tasu'ah atau tanggal 9. Atau puasa Asyura tanggal 10. Tanggal 9 sama tanggal 10 di bulan Muharram. Puasa, habis puasa sunahnya pakai sifat. Tahu sifat? Celak, pakai celak. Apa nih? Ya serbang, pakai serbang tuh. Tanggal 9 10 tuh, tanggal 10 terutama pakai sifat. Kemudian santunin anak yatim. Makanya pesantren insyaallah tanggal hari Sabtu besok jam 10 pagi kita mengadakan santunan yatim untuk yatim yang dari luar. Kalau buat kita keluarga besar pesantren itu santrinya semua insya Allah pas buka puasa, tepatnya berarti di malam minggu atau malam Ahad, itu kita adakan
santunan yatim. Jadi bagi anak-anak santri yatim nanti kita bagi duit, dan tetap kita akan ada kegiatan, tentunya acara zikir. Jadi Idul Aitam, lebaran anak yatim. Nanti santri-santri yang lain boleh ikut menyemarakan semua. Nah ibu-ibu datang. Jadi tanggal hari Sabtu depannya, hari Sabtu besok, tanggal 29 nggak salah, jam 10 saya ngundang santri yang dari luar, artinya yatim dari luar. Kita bagi udah, tapi keluarga besar Al-Hanif itu kita ngadainnya buka puasa bersama. Nih, jadi nanti santri Bandung semua udah dari sini, kita di sini. Nanti insya Allah Abi bikin apa tuh kayak biasa. Pokoknya kita makan-makan karena Idul Aitam, lebaran yang enak. Anak santri yatimnya kita bagi duit. Kalau ada santri punya rezeki yang lain, bagi temennya di hari lebaran yatim, ya tanggal 10. Nah, baik ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu saja. Terima kasih sudah istiqomah duha. Mudah-mudahan Allah ridhoi dan Allah terus berikan keberkahan buat kita semua. Sebelum saya tutup dengan doa dan salam, alhamdulillah Al-Hanif buka kembali TPA. Jadi ada TPA, termasuk TPAN. Apa? Bukan TPAN itu bukan Taman Pendidikan Al-Quran Negeri, bukan, tapi Taman Pendidikan Al-Quran nenek-nenek. Nah, jadi kalau ada nenek-nenek yang pengen ngaji Iqra atau belajar Quran buat bekal di akhirat, udah datang aja ke sini. Yang ngajar banyak, ya, udah mulai setiap hari itu TPA dari Senin sampai Sabtu. Ahad mungkin libur ya. Nah santri juga wajib pelajari Al-Quran. Nanti santri-santri yang baru Abi kasih hadiah Quran yang baru. Mau nggak? Nah tar abis ini yang baru naik ke atas Abi kasih Quran. Nah Qurannya dipegang, dibaca, istiqomahkan sehari 1 juz. Nggak siap setengah juz, nggak siap 1 lembar, nggak siap setengah lembar, nggak siap 1 ayat, nggak siap 1 huruf. 1 huruf nggak juga, lu mati aja mendingan. Ya mati aja kan, jangan santri 1 huruf nggak ogah. Ya, ntar kasih tuh Quran, biar kalian ambil yang baru-baru ya, yang baru-baru ambil Quran. Banyak kan, stok Quran, banyak Quran yang baru. Jadi ibu TPA. Kemudian program kita ziarah insya Allah tanggal 4, 5, dan 6. Itu rutenya ke Syekh Abdul Fattah yang ada di Depok. Kemudian kita lanjut ke Pekalongan Sapuro. Kita lanjut ke Solo, makam Habib Anis, anak daripada Habib Ali Al-Habsyi, Sohibul Simtuturor, ya. Dan kemudian dilanjut ke